Sobat Kongres yang berbahagia, seharusnya ini mid season, tapi saya tadi dihubungi oleh host dan co-host, ternyata di Kampung Mataraman sedang mati lampu, ada pemadaman, dan gensetnya tidak mampu untuk membackup mesin ini, dan nanti kita bisa membicarakan ulang. Jadi mid season nggak ada. Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua, sudah ada 3 narasumber. Mas Toro, Mas Sutoro Eko, kemudian Mas Ari Sucipto, dan Mas Taufik Max. Saya mulai dulu dari Mas Toro. Tersambung dengan kami, Mas? Siap. Siap. Ya, siap. Silakan, ya. Mas Toro, 15 menit. Mas Alim, moderator, Pak Dirjen, Mbak Bivitri, Kak Ruka, siap, ya, dan juga teman-teman yang lain. Sejuta salam, pokoknya salamnya banyak. Salam budaya. Saya ini sedang menyiapkan tulisan tapi nggak selesai ya. Temanya mesin anti politik masuk desa. Ini karena temanya politik ya, saya bicara politik ya. Kalau yang disampaikan Pak Dirjen itu isu pemerintahan dan itu memang subject to discuss. Yang itu memang harus kita diskusikan, kita dudukkan ya antara local government dan self government beragam. Yang paling dominan itu mazhab warisan kolonial. Yang selalu saya bilang namanya Binan Bestur itu ya, Bestur gitu ya. Itu model pemerintahan yang itu memang harus formal, hierarkis, sentralistik, birokratik gitu ya. Itu terwariskan sampai sekarang gitu, sehingga susah kita untuk menemukan rumusan pemerintahan desa. Tapi itu subject to discuss yang terus menerus dan kita berharap bahwa pemerintah dan parlemen itu kita harapkan mampu beyond atau melampaui berbagai cara pandang atau mazhab pemerintahan yang justru sangat dominan itu ala kolonial. Nah, saya mau bicara tentang mesin anti politik. Masuk di saya, mesin anti politik ini Parisi dibentuk, disepuh, diperkuat oleh 3isme ya. Itu namanya kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Itu kalau menurut sejarawan itu disebut sebagai kabut tebal yang menutup atau membuat gelap kedaulatan Republik Indonesia. 3isme itu. Nah, saya mau mengatakan begini, hari ini liberalisasi selama 20 tahun terakhir ya, liberalisasi reformasi itu membuat ledakan politik. Setiap subjek adalah kekuasaan dan setiap tempat adalah politik. Karena pengaruh 3isme itu, masyarakat kita adalah masyarakat yang berpolitik, tetapi dengan cara anti politik. Berdemokrasi, tetapi istilah kawan saya Arjito itu memenjarakan politik, gitu ya. Jadi ini ciri khas kita dan orang biasanya berpolitik itu ingin menampilkan kepentingannya, ingin mengatur subjek yang lain, tapi subjek yang lain itu tidak boleh berpolitik seperti dia. Jadi ledakan politik itu tidak membuat demokrasi menjadi lebih kuat, ya. Dan kita justru menjadi miskin secara politik. Kita kaya semua hal, tapi miskin secara politik. Jadi nanti akan saya uraikan ya. Misalnya begini ya, kita ini kaya dengan moral, kita itu kaya dengan sosial. Kalau desa kaya dengan gotong royong, kaya dengan modal sosial. Itu membuat senang negara. Jadi justru politik di desa itu dilucuti, digantikan dengan kalau yang asli, yang genuine ya social capital itu baik gitu ya, tapi itu justru menjadi diperalat atau dimanfaatkan begitu ya. Dan kita juga menyaksikan hari ini adalah dunia politik itu adalah dunia yang jungkir balik, tidak tegak lurus tapi jungkir balik ya. Yang politik dibikin teknis, yang hukum dibikin politik, yang peraturan-peraturan yang begitu banyak yang tadi disinggung Pak Dirjen itu menjadi hukum.
yang pemerintahan menjadi administrasi, yang IT bukan menjadi supporting tapi menjadi backbone. Kemudian masalah-masalah politik dijawab, diselesaikan secara teknis. Itu artinya jungkir balik dan miskin, gitu ya. Dan saya ingin mengatakan ini ciri khas kuasa teknokrasi. Dan nanti karena setelah menggumpal lama lalu membentuk masyarakat teknokrasi. Teknokrasi itu apa? Teknokrasi itu kuasa keahlian. Memang ada teknokrat yang dulu disebut mafia fair play dan sekarang merembes begitu banyak. Sekarang hadir dalam bentuk rasionalitas ya. Jadi keahlian itu nanti muncul menjadi standarisasi, instrumentalisasi dan seterusnya gitu ya. Nah itu teknokrasi ya. Teknokrasi dengan birokrasi itu punya perbedaan DNA. Birokrasi itu perkantoran. Kantor itu menjadi semacam ini ya, sangkar besi begitu ya. Kalau teknokrasi itu keahlian. Tapi keduanya itu bisa bertemu dalam regulasi. Teknokrasi tidak bisa menjadi kuasa, tidak bisa menjadi kuat tanpa birokrasi, tanpa regulasi. Keahlian itu tidak bisa mengatur orang kalau tidak ada regulasi. Karena itu para ahli itu memanfaatkan birokrasi untuk menghasilkan regulasi yang mengikat banyak orang. Sebaliknya, birokrasi juga memerlukan teknokrasi supaya kelihatan lebih hebat, kelihatan lebih bagus, lebih objektif, lebih netral, dan seterusnya. Nah, ini perpaduan itu, dan secara mikro memang ada 4 tipe birokrat. Tipe yang pertama adalah tipe birokrat ini ya, autokratis. Autokratis itu ya pokoknya ya kayak kolonial yang lama itu ya, yang binary gestur itu ya, yang formalistik, kemudian yang hierarkis gitu ya, sentralistik, pokoknya serba formal, aturan gitu ya. Kalau presiden kerja, kalau birokrat autokratis itu aturan. Yang kedua adalah birokrat pragmatis. Ini proyek. Yang ketiga adalah birokrat teknokratis ya. Birokrat teknokratis itu mengutamakan itu ya, keahlian. Nanti diskursusnya itu efisiensi, efektivitas gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat idealis ya. Idealis itu bicara tentang akses tadi ya Pak Dirjen ya, akses, keadilan, kemudian kedaulatan dan seterusnya. Jadi ini birokrat yang idealis ini berupaya untuk memperkuat right, memperkuat power, empowerment gitu ya, pemberkuasaan terutama pada desa. Saya mengingat ada sebuah konsep yang namanya pemerintahan semu. Dulu sahabat saya Mas Bito Wikantoso itu pada era sebelum undang-undang desa lahir itu beliau menyampaikan kritik ini pemerintahan semu. Pemerintahan yang dibentuk, pemerintahan desa yang dibentuk oleh Undang-Undang 32 itu pemerintahan semu karena anti politik. Anti politik itu artinya ya mengabaikan realitas kontestasi politik itu. Sebaliknya, pemerintahan semu menurut Mas Vito itu pemerintahan yang birokratik tadi, yang dikendalikan secara teknokratis, secara birokratik, administratif dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada 2 profesor mengatakan bahwa pemerintah desa itu pemerintah semu, pemerintah palsu. Saya telusuri karena standar 2 profesor ini adalah gestur kolonial. Yang itu harus formalistik, hierarkis. Desa itu harus punya ASN, harus punya dinas, harus punya inspektorat. Karena desa tidak punya standar yang birokratik itu, lalu desa itu dianggap sebagai pemerintahan semu. Sehingga menurut 2 profesor itu local government yang ditempel dalam desa itu semu. Nah ini
Ini mazhab ini, persoalan perdebatan mazhab gitu ya. Pemerintahan itu ya itu setua umur manusia. Sebelum ada kata pemerintah, sebelum ada kata negara, ya para pemimpin lokal, pemimpin adat itu fungsinya pemerintah. Dan itu hakikat pemerintah itu dua, protecting dan distributing. Protecting ini macam-macam, keselamatan, menjaga kelestarian alam, dan jauh lebih penting adalah protecting rakyat dari rampasan elit. Kalau 100 orang berkumpul itu mesti elitnya ada itu. Ada 10 orang yang pengen kaya, yang pengen berkuasa. Nah, pemerintah dibuat itu yang paling dasar adalah protecting rakyat itu. Nanti protecting ya macam-macam, protecting kesehatan dan sebagainya ya. Dan yang kedua distributing ya. Distribusi sumber daya yang ada, termasuk hari ini dana desa itu adalah maknanya apa namanya distributing ya. Memang ada pemerintah yang populis. Pemerintah yang populis itu pemerintah yang mengejar distribusi tapi tidak sanggup merombak struktur yang itu menghambat ini ya, proteksi. Jadi mengejar distribusi tapi proteksinya nggak sanggup. Misalnya memproteksi rakyat atau adat, masyarakat adat, desa, nelayan atau petani dari tengkulak misalnya, dari tauke dan sebagainya gitu ya. Itu fungsi protecting. Dan ini yang kita sebut sebagai idealisme pemerintah itu begitu. Formatnya apapun bentuknya, tetapi fungsinya itu. Nah, saya ingin mengatakan ini teknokrasi ya, teknokrasi begitu ya. Jadi teknokrasi itu mengabaikan dua hal, mengabaikan dua jenis politik. Yang pertama adalah realisme politik. Politik itu melekat pada manusia, kepentingan itu biasa lah. Jadi kepentingan itu harus diperjuangkan karena kepentingan itu akan membentuk hak setiap manusia atau setiap orang atau rakyat. Dan ini realitas. Dan perbedaan kepentingan itu bisa menimbulkan sengketa, menimbulkan konflik. Ya. Nah, teknokrat dalam membuat gagasan, membuat kebijakan itu mengabaikan realisme politik itu. Contoh misalnya soal kemiskinan, soal ketimpangan, atau soal sengketa masyarakat adat dengan korporasi itu diabaikan dalam kebijakan. Itu artinya anti realisme politik. Itu bisa panjang lebar gitu. Yang kedua adalah anti atau mengabaikan pada idealisme politik. Idealisme itu apa? Idealisme itu ya kerakyatan, keadilan, kedaulatan. Jadi masyarakat adat, ya rakyat, dalam konstitusi kan kedaulatan rakyat. Memang ini bisa diperdebatkan panjang lebar ya. Termasuk daerah kita punya otonomi dan sebagainya. Jadi otonomi, daulat, merdeka ini kan satu kata bahwa subjek politik memang harus begitu. Dan ini dihindari. Teknokrat selalu menghindari kata-kata ini. Misalnya teknokrat tidak suka kedaulatan pangan, dia suka pada ketahanan pangan. Teknokrat lebih suka efisiensi, jadi efisiensi, laba, dan seterusnya efektivitas, kinerja, itu yang lebih disuka. Tapi kalau kedaulatan enggak. Jadi yang penting pangan tersedia, perkara impor itu enggak masalah, yang penting tersedia. Tidak perlu memberkuasakan petani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu anti idealisme itu. Lalu bagaimana teknokrasi ini yang begitu merambah di mana-mana, mau bicara apapun pasti ada teknokrasinya. Mau di perguruan tinggi ada, mau di sekolah ada, mau di pangan juga ada, di desa juga ada. Moda politik teknokrasi itu ada 3. Yang pertama moralisme. Moral itu penting, politik harus pakai moral. Moral itu mencakup etika dan nilai, itu biasa. Tetapi moralisme ini adalah jenis candu, kecanduan moral. Moralisme itu memandang bahwa kekuasaan itu dipegang oleh tangan-tangan kotor. Kekuasaan itu kejahatan.
Ini sangat tampak bagaimana kita mengkonstruksi anti korupsi. Jadi Menit anti lagi ya, korupsi, Mas Eko. ya, 3 menit lagi. weh, tinggal 3 menit ya. Ya, Iya, itu suwe. itu begitu ya. Jadi ini moralisme ini gitu ya. Jadi kekuasaan dianggap sebagai jahat, sehingga ini harus dicegah. Jadi dipotong, ya kekuasaan itu dipotong. Dan ini moda teknokrasi itu pra politik ya, namanya pra politik. Jadi sebelum politik bekerja, berproses dan bertujuan itu sudah dihadang dengan ini ya, dengan moralisme. Yang kedua adalah yang disebut dengan positivisme ilmu pengetahuan. Saya teralami oleh studi Nancy Pelosi ketika dia bicara tentang hutan kaya rakyat melarat. Dibikin ilmiah, pokoknya orang tahulah, dibikin jelata dan sebagainya. Jadi diabdikan untuk pendapatan. Jadi sekarang desa itu juga dibikin ilmiah seperti itu ya. Ada dua kelompok, yang satu itu mengkritisi elit, mengkritisi despotisme dan seterusnya ya. Jadi mereka bilang bahwa desa itu adalah situs penindasan yang dilakukan oleh elit. Ini namanya pendekatan patologis. Saya kritik ini studi semacam ini nggak ada sumbangan untuk perubahan. Kenapa? Karena temuan-temuan seperti itu hanya melegalisasi, melegitimasi kolonialisme intervensi. Artinya begini, kalau desa dikorup oleh elit, maka harus dihadang elit itu dengan moral, dengan aturan, dengan teknokrasi, dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Itu yang satu. Yang satu lagi namanya ini ya, modernisme ya. Desa itu situs jadul, kata mereka. Situs kemiskinan, situs keterbelakangan, karena itu harus dimodernisasi, harus dibuat modern. Tapi sebenarnya lama modernisasi, tapi dia juga nggak berhasil, gitu ya. Yang ketiga lalu instrumentalisme yang saya pra politik sebelum politik. Jadi ketika politik belum berproses dengan musyawarah, dengan deliberasi, dengan representasi, lalu punya tujuan-tujuan yang ideal, itu kepentingan kerakyatan, kepentingan keadilan. Tapi dengan instrumentalisme, desa itu harus tunduk menyesuaikan dengan aplikasi Seskudes. Jadi Seskudes itu lebih berkuasa daripada rakyat. Jadi itu poin-poinnya, nanti kalau diperpanjang juga bisa. Matur nuwun.